Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Juniawan dengan NIM 211 001 11140127 dari Teknik Geologi Universitas Diponegoro Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mengaplikasikan pembuatan struktur geologi di dalam software DIPS. Nah, pada kali yang pertama ini, saya akan mencoba untuk membuat struktur geologi yaitu kekar melalui software DIPS. Nah, yang pertama kita ubah dulu project settings dari deep direction menjadi strike crack atau deep. Lalu selanjutnya kita masukkan data kekar dari Excel dan kemudian kita ubah bentuknya menjadi contour preset. Lalu langkah yang pertama, kita coba membuat Mach 1 dari contour yang pertama ini. Lalu kita tandai dengan nama Mach 1. Karena ini merupakan sebuah titik, maka yang dicentang adalah pole dan juga label. Begitu juga dengan kontur yang kedua, kita tandai dengan titik max 2. Karena juga merupakan titik, maka yang dicentang adalah pole dan juga label. Nah, setelah ditentukan titik max 1 dan max 2, selanjutnya kita membuat garis plane 1 dan juga plane 2. Nah, garis plane 1 ini berada di tengah-tengah titik max 1. Namai dengan nama P1. Karena ini merupakan sebuah garis, maka yang dicentang adalah label dan plane. Begitu juga dengan titik P2 yang kita buat dari tengah-tengah titik max 2. Nah, lalu setelah ditentukan garis P1 dan juga P2, lalu kita membuat titik dari sigma 2 yang berada di tengah-tengah perpotongan dari garis P1 dan juga P2. Lalu kita berikan itu sigma 2. Dan karena ini merupakan titik, maka yang dicentang adalah pole dan juga label. Setelah ditentukan titik max 2, selanjutnya kita membuat garis cradle plane yang dibuat dari tengah-tengah titik dari sigma 2. Lalu kita namai dengan nama cradle plane. Dan karena ini merupakan sebuah garis, maka yang dicentang adalah label dan plane. Nah, setelah ditemukan garis cradle plane, lalu selanjutnya kita mencoba untuk membuat pitch grid untuk membantu mencari titik sigma 3 dan sigma 1. Dari titik perpotongan cradle plane dan juga sigma 2, kita hitung 90 derajat ke bawah untuk mencari titik dari sigma 3. Dengan setiap besar jarak dari garis ini adalah 5. Ini 5, 10, 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 5, 65. Dari titik ini kita tandai dengan titik sigma 3. Karena ini merupakan titik, maka yang dicentang adalah pole dan juga label.
Setelah ditemukan titik dari sigma 3, lalu kita mencari sigma 1 yang jaraknya adalah 90 derajat dari sigma 3. Dengan jarak garis yaitu 5 setiap beda garisnya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Kita tandai dengan titik sigma 1. Karena yang merupakan titik, maka yang dicentang adalah pol dan juga label. Nah, setelah ditemukan sigma 1, 2, dan juga 3, kita bisa hapus page grid dengan menekan delete all tools. Nah, setelah ditemukan sigma 1, 2, 3, kita bisa mengganti warna garis dan juga titik dengan cara mengklik. Dengan cara mengklik edit user plane dan juga mengganti setiap garis dan warna titiknya. Setelah kita rubah warnanya, kita dapat mencentang legenda agar dapat muncul legenda di samping ini. Seperti ini, dan juga kita mengganti tampilan dari kontur menjadi tampilan stereonet. Nah, setelah dirubah menjadi stereonet, kita rubah kedudukan format strike right atau dip menjadi trend atau plunge. Setelah itu kita ekspor hasil pengerjaan ini. Yang kita namai itu lalu yang kedua, kita akan mencoba membuat struktur geologi yaitu lipatan melalui software DIPS. Nah, sebelumnya kita ubah dulu format dari dip atau dip direction-nya menjadi strike right atau dip. Kita masukkan data dari besar data lipatan, lalu kita ubah tampilannya menjadi contour preset. Setelah berubah menjadi tampilan contour preset, kita mencari max 1 dan max 2 dari titik contour ini. Titik max 1 berada di tengah-tengah titik contour ini. Lalu kita tandai dengan nama max 1. Merupakan sebuah titik, maka yang dicentang adalah pol dan juga label. Begitu juga dengan titik max 2, kita tandai di tengah-tengah titik kontur yang berwarna merah. Kita tandai. Juga merupakan sebuah titik, maka yang dicentang adalah pol dan juga label. Nah, setelah ditemukan titik max 1 dan max 2, selanjutnya kita membuat garis sayap lipatan 1 dan juga sayap lipatan 2. Sayap lipatan 1 sendiri kita buat dari titik tengah-tengah max 1. Lalu kita namai sebagai sayap lipatan 1. Ini merupakan sebuah garis, maka yang dicentang adalah label dan juga plane.
Begitu juga untuk membuat sayap lipatan 2, kita membuatnya dari titik tengah-tengah maks 2. Kita namai dengan nama sayap lipatan 2. Karena ini merupakan sebuah garis, maka yang dicentang adalah label dan juga plane. Setelah ditemukan garis sayap lipatan 1 dan juga sayap lipatan 2, maka selanjutnya kita akan mencari titik sigma 2 yang berada di tengah-tengah perpotongan garis sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2. Kita namai dengan nama sigma 2 karena titik, maka yang dicentang adalah pole dan juga label. Nah, setelah ditemukan garis sigma 2, selanjutnya kita akan membuat garis bantu yang dibuat dari titik tengah-tengah sigma 2 dan melewati maks 1 dan juga maks 2. Kita namai dengan nama bidang bantu. Ini merupakan sebuah garis, maka yang dicentang adalah label dan juga plane. Nah, setelah ditemukan garis titik sigma 2 dan juga garis bidang bantu, selanjutnya kita membuat pitch grid untuk menentukan titik sigma 1 dan juga sigma 3. Dan juga mengukur besar sudut antara maks 1 dan juga maks 2. Bila lebih besar dari 90, maka yang akan kita temukan yaitu sigma 3. Sebaliknya, jika lebih kecil dari 90, maka yang kita temukan adalah sigma 1. Kita dapat menggunakan tools, dan juga kita tekan pitch grid. Nah, untuk membantu mengetahui besar sudut dari maks 1 dan maks 2, kita dapat menggunakan measure angles. Karena besar sudutnya adalah 90, dan selanjutnya kita bagi 2, angka 90 ini dengan hasil yaitu sekitar 45 derajat. Karena hasil perhitungannya yang lebih kecil dari 90, maka yang akan kita temukan yaitu titik sigma 1. Titik sigma 1 dihitung dari titik perpotongan dari sayap lipatan 2 dan juga garis bidang bantu dengan jarak setiap garis yaitu 5. 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan 45. Kita namai sebagai sigma 1. Karena ini merupakan sebuah titik, maka yang dicentang adalah pole dan juga label. Nah, setelah ditemukan garis sigma 1, maka kita bisa menemukan titik sigma 1, maka selanjutnya kita bisa menemukan titik sigma 2 yang dihitung sejauh 90 derajat dari titik sigma 1. Dengan hitungan yang garis setiap garis sama yaitu 5. 5, 10, 15, 20, 30, 35, 50, 55. Di sini merupakan titik dari sigma 3. Lalu kita namai dengan
ini juga merupakan titik, maka yang dicentang adalah pol dan juga label. Dan setelah ditemukan dari titik sigma 1, 2, dan juga 3, setelah itu kita membuat garis axial plane dengan syarat harus melewati titik tengah dari sigma 1 dan juga sigma 2. Garis axial akan dicentang mengubah warna di tiap garis titik. Kita ambil aman. Nah, setelah kita rubah warna semua warnanya, kita dapat menghapus speed script sebagai bantuan tadi dengan cara delete autos. Selanjutnya kita dapat menampilkan legenda. Cara membuat legenda. Lalu kita ubah tampilannya menjadi tampilan dari StereoNet ekuatorial. Setelah itu kita ubah satuan strike rate atau dip-nya menjadi trend atau planus. Dan kita simpan dengan cara mengekspor. Lalu selanjutnya kita akan membuat struktur penyerta yaitu drag vault melalui software diffs. Nah, maka pertama yaitu kita rubah global ordinance format-nya menjadi strike rate atau dip. Terus setelah itu kita langsung ke dan kita klik add user plane dan buat plane di mana saja. Lalu kita namai garisnya dengan bidang sesar. Setelah itu kita masukkan arah strike dan dip dari bidang sesar yang akan kita buat. Dan 43. Karena ini merupakan garis yang dicentang, yaitu adalah label dan juga plane. Setelah itu kita buat
draft kita buat plan di mana saja. Kita yaitu kita masukkan arah draft volt itu 108 dengan dipnya 56. Oke. Setelah di garis bidang sesar dan juga draft voltnya, setelah itu kita mencari titik sigma 2. Titik sigma 2 yaitu berada di tengah-tengah perpotongan antara bidang sesar dan juga draft volt. Kita namai dengan sigma 2. Karena ini merupakan sebuah titik, maka visibility-nya yaitu volt dan juga label. Nah, setelah dibuat titik dari sigma 2, setelah itu kita membuat garis atau bidang bantu untuk mencari nilai dari sigma 3 dan juga sigma 1. Untuk membuat garis bidang bantu ini dimulai dari titik tengah garis sigma 2. Kita namai dengan bidang bantu. Karena ini merupakan sebuah garis, maka yang dicentang adalah plan dan juga label. Nah, dari adanya bidang bantu ini, kita bisa mencari titik dari sigma 3. Titik sigma 3 yaitu berada di perpotongan antara garis bidang bantu dan juga draft volt. Di titik perpotongan ini kita namai dengan sigma 3 aksen. Karena ini merupakan sebuah titik, maka yang dicentang adalah volt dan juga label. Nah, dari sigma 3 aksen ini, kemudian kita akan mencari sigma 1 aksen. Nah, untuk mencari sigma 1 aksen, yaitu berjarak 90 derajat dari sigma 3 aksen. Nah, untuk membantu mengetahui jaraknya, kita bisa menggunakan pitch grid. Lalu dari sini kita bisa hitung 90 derajat sejauh dari sigma 3 aksen. Dengan perhitungan setiap garisnya yaitu 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Sini letak dari sigma 1 aksen. Yang merupakan sebuah titik, maka yang dicentang adalah volt dan juga label. Nah, setelah diketahui sigma 1 aksen, kita bisa mencari sigma 1. Sigma 1 ini jaraknya adalah 30 derajat dari titik sigma 1 aksen. Dengan jarak garis yang sama yaitu 5 per garisnya. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Dengan sigma 1. Klik OK. Setelah diketahui sigma 1, kita bisa mencari titik sigma 3. Nah, sigma 3 ini jaraknya adalah 90 derajat sejauh dari sigma 1. Dengan jarak garis yang sama yaitu 5 per garisnya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Kita namai dengan sigma 3.
Karena ini merupakan sebuah titik, maka yang dicentang adalah pol dan juga label. Setelah diketahui semua titiknya, kita bisa menghapus pitch grid dengan cara yaitu delete all tools. Lalu kita bisa berikan warna dari setiap garis dan juga titiknya. Setelah kita berikan warna, kita bisa rubah legendanya agar dapat muncul di sebelah kanan dari bentuk kontur preset. Setelah itu kita bisa rubah tampilan kontur menjadi tampilan stereonet ekuatorial. Setelah itu kita rubah format strike right div-nya menjadi trend dan plunge. Lalu kita bisa ekspor hasil pengerjaannya melalui ekspor image file. Dan juga setelah itu di save. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat struktur penyerta gas fracture melalui software DIPS. Langkah pertama yaitu kita rubah global orientation format div direction menjadi strike right atau div. Lalu klik control preset. Setelah itu kita klik user plane dan buat garis di mana saja. Ini strike dan div dari bidang sesar yang akan kita buat. Strike-nya yaitu 145 dan div-nya adalah 43. Karena ini merupakan garis, maka yang dicetak label dan juga plane. Setelah itu kita buat gas fracture-nya. Namai dengan gas fracture. Lalu kita masukkan arah strike dan dip dari gas fracture yang akan kita buat. Strike-nya yaitu 35 dan dip-nya yaitu 41. Lalu klik OK. Nah, setelah kita buat garis bidang sesar dan garis fracture ini, dari titik perpotongan kedua garis bisa kita tentukan yaitu merupakan sigma 2. Dengan sigma 2, karena ini merupakan titik, maka yang dicetak adalah pol dan juga label. Setelah kita buat titik sigma 2, lalu kita akan membuat garis bidang bantu yang bertujuan agar bisa untuk membantu mencari sigma 1 dan sigma 2. Garis bidang bantu ini dapat kita buat dari titik tengah-tengah sigma 2. Dengan bidang bantu, karena yang merupakan garis, maka yang dicentang adalah label dan juga plane. Setelah ada garis bidang bantu ini, kita bisa menentukan sigma 1 yang berada di bantu dan juga gas fracture. Namai dengan sigma 1
Karena yang merupakan titik, maka yang dicentang adalah pol dan juga label. Setelah ditemukan sigma 1 dan sigma 2, kita akan mencari sigma 3. Untuk mencari sigma 3 adalah jaraknya 90 derajat dari sigma 1. Membantu menghitung jaraknya, kita bisa menggunakan pitch grid. Nah, dari pitch grid ini kita bisa menghitung jarak sigma 3 dari 90 derajat dihitung dari titik sigma 1. Kita bisa menghitung dengan jarak setiap garisnya yaitu 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Di sini titik sigma 3. Ini dengan titik sigma 3. Karena ini merupakan titik yang dicentang adalah pol dan juga label. Karena sigma 1, 2, dan 3 sudah ditemukan, kita bisa menghapus pitch grid ini dengan cara delete all tools. Lalu kita bisa berikan warna pada setiap garis dan titiknya dengan cara edit user plane dan berikan warna pada setiap garis dan titiknya. Lalu kita bisa berikan legenda dengan cara menggunakan legend, major planes, dan juga kita bisa ubah tampilan contour preset menjadi tampilan stereonet. Dan kita ubah satuan strike rate bit-nya menjadi trend dan plus. Setelah itu kita bisa ekspor hasil pengerjaan ke dalam export image file. Struktur dash chart. Lalu kita klik save. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat struktur stereasi melalui software DIP. Langkah pertama yaitu kita rubah global orientation format dari DIP direction menjadi strike rate atau DIP. Kita langsung klik contour preset dan kita klik add user plane. Lalu klik di mana saja dan namai plane-nya dengan bidang sesar. Lalu kita masukkan arah strike dan besarnya dari bidang sesar yang akan kita buat. Strike-nya yaitu 227 dan div-nya adalah 44. Karena ini adalah sebuah garis, maka yang dicentang adalah label dan plane. Kemudian kita klik lagi add user plane untuk membuat trennya. Nah, untuk membuat tren kita bisa menggunakan tools, lalu kita klik trend line. Klik di mana saja dan masukkan arah tren yang akan kita buat. Arahnya itu N24, 246. Nah, dari titik pertemuan bidang sesar dan tren ini, di garis perpotongannya kita bisa membuat garis bidang bantu.
Garis bidang bantu berada di tengah-tengah dari bidang sesar dan juga garis training. Kita namai dengan bidang bantu. Karena ini merupakan garis, maka yang dicentang adalah label dan plane. Kemudian kita bisa mencari atau menentukan titik sigma 2 dari perpotongan antara bidang sesar dan juga bidang bantu. Kita namai dengan sigma 2. Karena ini merupakan sebuah titik, maka yang dicentang adalah pol dan juga label. Nah, dari titik sigma 2 ini, selanjutnya kita akan mencari sigma 3 dan sigma 1 dengan bantuan pitch grid. Kita tekan tools dan juga pitch grid, arahkan ke tengah-tengah titik sigma 2. Nah, untuk mencari letak dari sigma 1, yaitu berjarak dari titik perpotongan pitch grid dan juga bidang sesar, dan hitung sejauh 30 derajat. Dengan jarak setiap garisnya yaitu adalah 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Lalu kita namai dengan sigma 1. Ini adalah titik, maka yang dicentang adalah pol dan juga label. Nah, karena sudah ditemukan sigma 1-nya, selanjutnya kita akan mencari sigma 3. Sigma 3 adalah sigma 3 berjarak 90 derajat dari sigma 1 dengan besar setiap jarak garis adalah 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Kita namai dengan sigma 3. Lalu klik OK. Karena sigma 1, 2, dan 3 sudah ditemukan, kita bisa hapus pitch grid dengan cara delete all tools. Lalu kita bisa berikan warna dari setiap garis dan titiknya. Dan cara klik edit user plane, lalu berikan warna yang berbeda. Lalu kita bisa berikan legenda dengan cara klik legend, lalu major planes, dan juga kita ubah tampilan kontur menjadi tampilan stereonet ekuatorial. Setelah itu kita ubah satuan strike dip-nya menjadi trend and plunge. Setelah itu kita bisa ekspor hasil pengerjaannya melalui file, ekspor dan ekspor image file. Namanya struktur sterilisasi. Klik save.